udah nafsu kan. Nah gue juga akhirnya gue dibantai di belakang, gue jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Story ST. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Kali ini gua akan berbincang-bincang nih dengan jalur 05 Ya, dari basis bengket. Basis Bengket ya nih. Biasanya sih dipanggil Bebek. Dari Alumni 2009. 2009. 2008 2009. Awal masuk dari Bastar itu gimana sih? Awal masuk sih karena gua rumah di Bengket ya. Jadi SMP itu kan otomatis kalau mau berangkat sekolah SMP gue di Campea. Campea. Iya, jadi gue kalau berangkat sekolah itu pasti lewat berangkat ataupun pulang kan pasti lewat Bengket ya. Nah di Bengket itu ada basis Bastar, di situ kan banyak anak Bastar. Nah tiap mau berangkat mau ataupun pulang itu selalu ketemu anak-anak STM Bastar. Jadi lihat Bastar tuh keren aja gitu. Kalau pulang sekolah naik truk, terus udah turun dari truk itu udah kayak kendaraan pribadi gitu. Jadi udah iya. Lihat lah ini. Wah keren nih gitu ya. Turun Jadi dari truk langsung pada yang lainnya masih ada di truk juga masih ada yang mungkin yang basis Cibatok atau Lewe kan masih ada di truk, jadi truk itu udah ya kayak angkot sendiri lah. Awal masuk di Bastar itu kan pasti ngalamin lah ya penataran gitu. Iya. Di basis jalur 05 lah ya. Itu awalnya gimana? Awal pertama dikenalin ribut pas seragam Bastar ya, belum seragam Bastar sih, waktu itu baru daftar MOS jadi baru dapat baju MOS doang tuh yang IKTB is the best. Nah, itu tuh belum masuk, baru daftar doang, terus balik ke Bengket. Waktu itu daftar bertiga itu kita nggak kenal semua, itu yang kawan-kawan semua dari kakak kelas kita dibarengin bertiga berangkat dari Bengket. Terus pulang dari Bengket itu ternyata kakak kelas kita itu udah ada janjian sama sekolahan musuh di proyek. Janjian ya sama abang kelas gitu ya. Nah di situ kan gue masih pakai celana SMA lah, masih celana SMP. Nah gue bertiga waktu itu ikutlah ribut di proyek, ribut terus gue ngerasa wah begini ternyata ribut. Itu di proyek daerah mana? Proyek itu daerah Cibanteng. Oh daerah Cibanteng. Jadi mungkin kalau dari arah Bogor itu sebelum Bengket lah. Oh sebelum Bengket. Di situ emang ada waktu dulu ada basis sekolah lawan lah. Nah di situ pernah ribut, terus gua lihat abang kelas gua dulu ada Bang Petet ya, kakak kelas. Nah gua udah keren juga nih STM nih. Nah, di situ ya barulah mulai semangat sekolah. Itu kan awal penataran kan dijanjiin lah ya sama abang kelas. Perasaannya waktu dijanjiin itu, wah STM kok gini banget nih, apa gimana dari perasaan awal? Perasaan awal sih sempet takut ya, karena kan lihat barang-barang yang pada senjata tajam yang gede-gede gitu, terus orang pada main main sahabat-sahabat aja gitu kan, kayaknya tuh kayak sadis banget, sempet ngedon juga sih. Cuma lama-lamaan karena keseringan kita lihat kayak begitu ya kita jadi ke bawah, terbiasa lah biasa kita juga jadi berani. Daripada kita yang kena, kadang kita berpikirnya ya lebih baik kita yang ini dulu lah untuk menjaga diri juga sih menjaga sebenarnya. diri ya. Karena kan dari Bengket lumayan jauh juga ya kan ke sekolah. Kalau ke sekolah itu kalau naik angkot kita 2 kali naik angkot. Kali dari Bengket ke terminal Bubulak atau Laladon, nanti baru dilanjut lagi naik 15 ya. Kalau kelas 1 itu kan di Semeru ya, naik 15, nanti turun di Semeru langsung ke sekolah. Nah, ada kisah-kisah gak sih yang masih diingat atau yang nggak bisa Bang Bebek lupain nih waktu zaman sekolah nih dulu? Tuh zaman sekolah banyak kena sih sama sekolah lain. Oh banyak kena. Iya. Cuma ada satu cerita sih yang lucu waktu itu. Itu kenanya di mana tuh bagian mana? Macem-macem ini ada punggung, banyakan sih daerah punggung. Dari punggung. Sama kepala pernah, tapi kepala nggak sampai bocor sih. Nah itu ceritanya gimana tuh? Waktu itu kan kita pulang kelas 1 nih ya. Kelas 1 kan dari Semeru. Ya. Semeru kan kita kalau pulang lewatin
sekolahan lawan tuh yang di Semeru juga kan. Nah di situ kan kita dipantekin cuma nggak kena, terus kita lewat dibagar kita tunggu mau kita bales. Pas begitu balas kan ternyata kita ada satgas, mereka lolos tuh lewatin kita dibagar karena kita nggak bisa ribut karena ada satgas sama polisi. Terus akhirnya kita naik angkot, kita turun di sini. Kata gue janjian sama bocah, udah tungguin gue dendam nih gitu gua, karena gue kan waktu itu kena pas di JZA. Begitu lewat mereka ternyata naik truk, ada satu truk tuh. Cuma gue posisinya lebih agak jauh dari anak-anak karena waktu itu habis beli minum atau beli apa lah. Nah anak-anak sempat bentrok, gue kirain anak-anak ngejar, gue ikutin, gue naik ke truknya. Itu anak sekolahan lawan itu kan udah pada turun tuh di dalam tuh, gue naik ke atas. Pas di atas gue lupa nggak bawa BR, akhirnya ya udah cuman gue sebisanya gue apa sih, ludahin lah satu-satu tuh. Oh, ludahin juga tuh bang. Iya, gue ludahin lah, gue nggak bawa BR kan. Ya udah tuh. Nah dan ternyata di situ tuh teman-teman SMP gue juga ada di situ sebagian. Akhirnya gue turun, gue nggak jadi kan mau ngebantai karena yang lain juga udah diusir sama masa. Turun, pas gue turun ternyata gue sini kena gear. Tapi nggak apa-apa sih, cuma biasa doang, nggak kayak berdarah gitu. Intinya gue terlalu ceroboh lah. Ceroboh itu kelas berapa? Kelas 1. Oh masih kelas 1 itu ya? Paling banyak kena sih di kelas 1. Oh kelas 1. Nah itu kan Lek, tadi kan kena kelas 1 ya. Kalau untuk di kelas 2 ini ada kisah-kisah yang kelas 2 gue juga pernah kena. Oh kena lagi? Kena bacokan belakang, tapi itu bukan sama sekolah lawan, sama abang kelas sendiri. Oh sama abang kelas sendiri? Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu kan kita acara ABES ya, di Jalur 05. Jadi acaranya di Sawah Baru. Sawah Baru tuh, sini kali ya? Di sini ya. Jadi kan kalau di Sawah Baru itu ada jalan raya lumayan lurus panjang, terus di atasnya juga ada kayak bisa buat lewat orang lah. Oh jadi ada 2 jalur tuh? 2 jalur. Nah waktu itu tuh lihat TD kan ada di atas, ada di bawah juga ada. Nah TD ngitung, Basar juga ngitung. Gue posisi awal di atas. Dari atas gue turun. Pas turun gue majuin di depan. Gue cuma pakai gear waktu itu. Pakai gear, gue nyari lawan yang sepadan lah. Karena di sebelah kiri itu waktu itu gue lihat Bang Baduy. Oh Bang Baduy. Bang Baduy CR. Bang Baduy basis CR itu waktu itu dia lawan TD sebasis sama dia, jadi dia tuh ngobrol sama musuh itu, dia ngobrol. Oh jadi ngobrol tuh? Ngobrol, lu awas, lu yang awas Duy, lu yang awas. Jadi kan mungkin dia karena sebasis kenal dia nggak enak, tapi Bang Baduy masih tetap sambil muter-muter gear. Gua kan nggak mungkin deket kan, takut kena. Gua ambil ke kanan, gua bantai yang di kanan, gak taunya dari belakang Bang Abled ngira gua itu musuh. Padahal gua satu sekolah, Bang kelas nih. Bang kelas. Yeah. Ya mungkin namanya udah nafsu kan. Nah gue juga akhirnya gue dibantai di belakang, gue jatuh. Bang Abled sempat diingetin sama Bang Alui. Bang Alui itu angkatan gue, basis CD juga. Kata Alui, Bled itu bebek. Cuman udah terlanjur kan, gue juga bangun lagi karena gue ngira di belakang itu kan nggak mungkin musuh. Gue lihat ke belakang teman semua. Akhirnya gue lanjut maju lagi, ribut lagi, tes ya udah. Besok-besokannya Bang Abled juga udah biasa lagi dia. Nah, itu bisa kayak gitu posisinya gelap apa gimana? Kita ribut malam bang. Oh jadi gelap kali ya? Ribut itu jam 9 malam. Dan waktu itu pun sempat pakai bom molotov bang. Bom molotov dari rival apa dari tim kita? Bastar itu sore udah bikin bom molotov, pakai bom segala deh pokoknya, sampai tadinya sempat mental, balik lagi. Pas pakai bom molotov pun dua-duanya sempat mental karena bomnya itu jatuhnya di tengah-tengah. Jadi kena dua-duanya lah. Kena dua-duanya. Gue juga sempat kena percikan kacanya kan, pecahan kaca botolnya. Nah itu tuh di sama abang kelas itu pakai apa tuh? Pakai batangan. Baju gue sobek belakang. Oh tapi untungnya nggak jebol tuh? Enggak, aman. Untungnya aman. Ribut tapi di situ Bastar menang. Nah akhirnya besokannya kan ketemu Bang Abled lagi nih, abang kelas. Nah terus gimana tuh? Ya nggak gimana biasa aja ya namanya. Apa? Oh ini kemarin salah kenain apa? Ya mungkin salah gue juga kali. Gue terlalu depan. Gue di depan kakak kelas. Karena emang awalnya juga nggak tahu. Gue kan biasanya kelas 1 di depan, kelas 2 lalu belakang kelas 3. Nah mungkin waktu itu kan
nggak pakai taktik macem-macem lah, pokoknya langsung lah, ngejar aja langsung, karena kan kita kondisinya dari sini lagi naik truk, turun dari truk, di truk itu udah lihat sekalian lawan, terus kita langsung turun dadakan aja, langsung dihitung, langsung ngajuin. Jadi berarti dadakan lah. Dadakan, jadi nggak sempet harus gimana, udah langsung aja. Bebek itu kan dipakai batangan tuh ya, Ya, sampai yang jaket tuh katanya pada robek. kita pakai meja waktu itu. Gue pakai kemeja lah gitu. pakai kemeja. Tapi nggak sempet jebol itu gimana tuh rahasia? Itu juga nggak tahu ya, dulu sempat disangka TikTok juga, kelas 1 kelas 2 saya sempat disangka TikTok, katanya nggak kebal, karena kan dari kelas 1 sampai kelas 2 itu gue sering kena bang, sering kena tapi nggak pernah sampai jebol, nggak pernah sampai berdarah lah. Nah itu orang sangkanya TikTok ya, mungkin kan sebenarnya belum pernah sih pakai begitu. Tapi nggak inilah. Cuman mungkin karena emang keberuntungan aja. Nah kan itu kan kelas 2 ya. Terus kelas 3 kan punya adik kelas, ya kan? Pasti kan natar dong. Ya. Natar tuh adik-adik kelas biar mandiri lah maksudnya kan. Kalau penatarannya sih mungkin tetap pakai cara kakak-kakak kelas yang dulu kali ya. Jadi kalau pulang sekolah itu jam 1 itu biasanya langsung kolekan. Kolekan. Buat apa itu? Begitu pulang sekolah sampai basis itu langsung dikolekin semuanya. Kolekan, nanti uangnya gue pegang. Nanti setelah jam 4 atau jam 5 itu uangnya baru dikeluarin buat beli jajan, beli makan. Tapi kalau untuk rokok ya ada sih, dari jam 1 sampai jam 3 itu ya masih tetap rokok, kopi masih ada. Tapi itu yang uang kolekannya itu tujuannya biar nongkrongnya makin sampai sore. Oh jadi nunggulah sampai sore lah. Karena kan dulu sekolah rival juga kadang ada yang pulang sore ya. Sore. Masuk siang itu pulang sore. Nah itu buat sambil nunggu mantek-mantek sekolah rival biar bisa ada di kelas juga bisa nongkrong sampai sore. Nah itu ngedidik adik kelasnya gimana tuh? Kalau untuk ngedidik ya tinggal, biasanya kan kalau di bengket ada 2 tempat nongkrong, di atas sama di bawah. Nah kalau misalkan dari jam 2 sampai jam 4 itu biasanya kita di bawah, karena dia tempatnya lebih dingin, di bawah pohon gitu ada warung. Nah begitu jam menjelang pulang sekolah sore itu baru kita pada naik lagi. Jadi pas pulang sekolah sore lawan sekolah kita baru pada pulang itu nanti kita tinggal mantekin. Oh jadi kelas satunya lah disuruh Kelas 1 yang di mantekin depan, ya. gitu ya. Jam 12-nya pun sama. Jam pulang sekolah kita jam 12, jam 1 sampai basis itu jam 1 kita kelas 1 mantekin dulu. Jalur 05 kan luas nih ya. Banyak basis lah gitu ya. Mencar gitu ya. Itu bengketnya tuh posisi ininya di mana? Bengket itu mungkin kalau yang tahu daerah Jalan Cibanteng. Jadi di Cibanteng itu ada Cibanteng Proyek, ada Cibanteng Bengket. Kalau mungkin kalau dari terminal Bubulak, mungkin pertigaan pertama itu basis Caringin. Terus jalan lagi ada pertigaan lagi kampus Dramaga, nah itu basisnya basis Sidi. Maju lagi habis Sidi ada pertigaan lagi itu proyek. Nah itu basis proyek. Nah di proyek itu basisnya Ripal. Maju lagi ada pertigaan lagi, nah itu baru bengket. Bengket. Jadi kalau di jalur 05 itu basis itu rata-rata di tiap pertigaan. Di setiap pertigaan tuh Pasti ada basis. pasti ada basis tuh, lu pilih yang jalur 05 lah ya. Jadi bukan dikira jalur 05 lewe pusat. Enggak, dari 05 itu juga terdiri ada beberapa basis juga. Basis gitu. Cuma karena kita satu jalur angkotnya 05 jadi ya dibilangnya jalur 05. Untuk keseruannya nih kalau lagi ngebasis kan katanya tadi sampai sore nih ya kan. Dari pagi sampai sore kan ya. Itu kan lama juga kan ya. Itu keseruannya tuh nongkrong di basis bengket tuh gimana sih tuh? Kalau nongkrong itu kita lebih ke kebersamaannya ya. Kebersamaannya. Jadi kita kayak bercanda, ngobrol. Kadang juga kita nggak fokus harus di bengket terus. Jadi kadang itu dari jam 1 gitu kita ke rumah bocah nih yang rumahnya sekitaran bengket. Kadang ke rumah gua, ke rumah siapa. Nah nanti jam 4 itu kita balik lagi ke bengket, nongkrong lagi. Nongkrong lagi tuh. Dan itu pun udah hampir tiap hari. Jadi nyokap gua juga kalau gua pulang terus balik lagi pakai seragam lagi itu udah nggak nanyain. Oh sih udah nggak aneh lagi tuh ya. Nggak aneh. Karena kan orang bingung juga kan dari pagi nih anak STM maksudnya. Kok pulangnya malam gitu kan ya. Nah, mungkin keseruan lah itu waktu zamannya dulu. Tapi kalau masih STM, ya. Tapi kalau males kemana-mana ya di basis aja, di Masih ada bengket. ya, di bengket. Masih ada kan nih kisah-kisah seru nih waktu kelas 3. Pasti kan
banyak nih kan ya kelas 3 kan karena setahun juga kan di sekolah. Kalau untuk kelas 3 sih kita udah sekolah udah kayak jalan sendiri ya. Jalan sendiri gimana tuh Mas? Jadi kalau udah di kelas 3 itu kita aman sekolah, udah nggak ada musuh, udah nggak ada yang berani ngocol. Jadi kadang kalau jalur 05 itu kan keseringan pulang pada naik truk ya buat hemat ongkos. Itu naik truk dari mana itu? Naik truknya kita dari Yasmin, dari YKTB Semplak. Oh, jadi pulang sekolah Kita di lampu merah perempatan rutin naik truk tuh jadi. naik truk sendiri pun berani sampai basis. Sendiri pun naik di atas kita nyampe, nggak akan ada yang berani nyentuh lah gitu. Karena kelas 3 kan udah ya? kelas 3 udah aman juga, jalannya udah steril lah. Cuma kalau untuk masalah ribut yang paling berkesan sih di Galuga. Di Galuga waktu itu Albes 05 juga. Habis 05. Albes 05 waktu itu ada di daerah Galuga ada SMA, salah satu SMA lah, SMA swasta di situ. Dia ngadain acara pensi macam band gitu. Nah dari anak Blaster pun ada yang datang ke situ, biasa mungkin cari-cari cewek atau gimana. Ternyata di sana ada sekolah lawan juga. Rival ya, sama lagi nonton. Sama juga lagi. Kalau zaman dulu kayaknya sebutnya pensi kali ya. Iya, pensi. Nah, terus gimana tuh, Ben? Pas ketemu ngobrol dulu tuh. Gimana nih, mau diributin apa enggak atau gimana lah. Akhirnya udah diributin aja, kita mundur. Oh, sempat ngobrol dulu. Itu sama siapa tuh, Ben? Maksudnya dari Tim kita ada perwakilan perwakilan. ngobrol karena dia kenal kan, mundur, kita mundur. Mereka pun agak mundur, kita ambil jalan, habis itu dihitung langsung. Oh, jadi awalnya ngobrol dulu lah. Ngobrol Jadi di lokasi pensi itu. Itu kan lokasinya kan ramai, Ben. ramai emang, tapi kita pinggir jalan. Jalan. Langsung dihitung, kita ribut, bapak. Waktu itu bawa senjata tajam juga sih. Dari musuhnya mental. Terus nggak lama datang polisi, karena kan emang di situ kondisinya ada pensi, pasti ada polisi juga kan. Jaga lah ya. Mau jalan, gue lari ke kampung sampai gue masuk ke kamar mandi orang. Oh, masuk ke kamar dari orang. Iya, gue sembunyi di kamar mandi orang, gue jongkok masuk itu. Sendirian itu. Sendirian masuk ke rumah orang, terus lari ke kamar mandi. Itu sih yang paling berkesan, ngumpet biar gimana caranya nggak ketangkep. Akhirnya nunggu sepi, nyari jalan-jalan sendiri, langsung jalan ke Lewe udah ada anak-anak, karena udah pasti kalau setiap habis ribut pasti balik ke Lewe, kalau nggak ke Cibatok, daerah situ ributnya. Pesan-pesannya untuk pelajar nih yang suka masih tawuran. Pesan-pesan sih mungkin kita juga nggak bisa menyalahkan kali ya, namanya masih darah muda. Gue juga dulu mungkin belum berpikir seperti sekarang. Mereka akan berpikir dewasa setelah pada masanya, tapi saran gue sih udahlah, nggak usah pakai ribut-ribut, karena kita juga pasti kan bukan hanya kita yang dirugikan, pasti orang tua juga dirugikan, warga sekitar yang sering kita pakai acara buat ribut juga pasti rugi, merasa dirugikan pasti kan. Terus pengguna jalan umum juga pasti merasa dirugikan, jadi merugikan orang banyak. Orang banyak ya, benar. Kalau bisa sih udahlah, cukup karena zaman sekarang tuh kayaknya ributnya emang niatnya membunuh gitu ya. Kalau zaman kayaknya nih saya dengar dari zaman bebek untuk membela diri aja kali kan, bukan untuk niat kayak gitu kan membunuh kan. Zaman sekarang itu kan kayaknya parah-parah banget. Mungkin kalau sekarang mungkin mencari jati diri kali kalau bahasa sekarang. Ini ada seragam nih untuk tanda tangan buat deklarasi stop penggunaan pajak. Boleh minta tanda tangannya, Dek? Boleh. Oke, kawan, segitu dulu nih berbincang-bincang dengan Bang Bebek, alumni
Bastar ya. Bastar 2009 9 dari basis Bengket jalur 05 ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Stop tawuran pelajar.